Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 IPE akan memaparkan mengenai student project, yakni tema membangun nilai kerjasama atau kemitraan antar tenaga kesehatan, pasien, serta keluarga guna menjawab kerjasama atau kemitraan antar tenaga kesehatan, kemitraan tenaga kesehatan dengan pasien, keluarga, bahkan dengan lingkungan sekitar akan meningkatkan derajat kesehatan, khususnya pada masa penanggulangan wabah COVID-19. Kerjasama dan kolaborasi segala aspek dalam masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam mencapai kualitas kesehatan yang meningkat di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Hubungan antar pekerja yang memiliki profesi yang berbeda harus saling bekerja sama sehingga dapat tercapainya suatu peningkatan derajat kesehatan di kehidupan masyarakat. Untuk poin yang pertama, ada kerjasama antar tenaga kesehatan. Jadi kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan dalam melakukan diskusi tentang diagnosa, melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, saling berkonsultasi, serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Kolaborasi tim kesehatan sangatlah penting karena masing-masing tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pengalaman yang berbeda. Dalam kolaborasi tim kesehatan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebuah keselamatan untuk pasien. Selain itu, kolaborasi ini meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat. Kunci kolaborasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di tengah wabah COVID-19 ini diantaranya yaitu yang pertama, kerjasama. Di masa pandemi seperti sekarang ini, selain mengobati, tenaga kesehatan harus saling bekerja sama untuk melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan contoh kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, bahwa tenaga kesehatan merupakan role model bagi masyarakat terkait segala aspek di bidang kesehatan. Oleh karena itu, kerjasama antar tenaga kesehatan penting untuk dilakukan agar terbentuk keselarasan antar tenaga kesehatan satu dengan tenaga kesehatan yang lain. Komunikasi. Komunikasi artinya bahwa setiap anggota bertanggung jawab untuk membagikan informasi penting mengenai perawatan pasien dan isu yang relevan untuk menentukan keputusan klinis. Tiap-tiap tenaga kesehatan harus saling berdiskusi dan berkomunikasi untuk menyampaikan keinginannya, serta untuk menentukan keputusan terbaik untuk bersama. Koordinasi adalah efisiensi organisasi yang sangat dibutuhkan dalam suatu kolaborasi. Pastikan seluruh aspek memiliki keterlibatan yang sesuai dengan setiap rencana atau tindakan yang akan diambil demi meningkatkan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 berkala dalam upaya perbaikan kualitas. Kepercayaan adalah konsep umum untuk semua elemen kolaborasi. Tanpa adanya rasa percaya, kerjasama tidak akan terjalin, masyarakat menjadi ancaman, menghindar dari tanggung jawab, dan terganggunya komunikasi. Beberapa prinsip yang akan menjadi fokus atau acuan dalam pelaksanaannya, di antaranya, yang pertama, perawatan yang berpusat pada pasien, yang berprinsip bahwa kepentingan dan kebutuhan pasien menjadi fokus utama. Dengan hal ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran pasien akan kesehatan. Pastikan seluruh aspek yang akan bekerja sama, baik tenaga kesehatan, pasien, keluarga, hingga komunitas di masyarakat memiliki waktu bertemu dan berinteraksi secara berkala, baik hanya untuk bertegur sapa saja, maupun melakukan edukasi bersama atau diskusi. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya antara pasien dan tenaga medis, serta saling mendukung dan saling menghormati. Yang keempat, pasien dan keluarga perlu bersikap proaktif dalam segala tindakan medis yang diambil oleh tenaga medis untuk memberikan hasil yang optimal. Faktor lingkungan. Dikatakan, faktor lingkungan memegang peranan besar dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat. Hal itu dikarenakan dengan terciptanya sanitasi yang baik dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari dapat mencegah terjadinya penyakit.
Salah satu contohnya dengan adanya air bersih, penyakit kulit akan jarang terjadi. Contoh selanjutnya, apabila lingkungan yang kita tempati bersih, tidak ada genangan air, sampah dibuang pada tempatnya, tidak ada sumbatan pada saluran air, hal itu akan menyebabkan pasien demam berdarah berkurang. Oleh sebab itu, faktor lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kedua, faktor perilaku. Dalam masa pandemi saat ini, penting bagi kita untuk mengubah perilaku kita. Contohnya, seperti membiasakan diri mencuci tangan dan memakai masker terutama saat bepergian. Hal ini penting dilakukan agar kita tidak menjadi sasaran penularan virus maupun kita sendiri yang terinfeksi. Dengan baiknya cara kita berperilaku dapat mencegah dan menurunkan kemungkinan terinfeksi pada masa pandemi saat ini. Baik, terima kasih. Sekian paparan dari kelompok 22 mengenai student project. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mewakili seluruh anggota meminta maaf dan menutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua.